Assalamualaikum. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi setelah kita meninggal? Apa benar ada kesempatan kedua buat balik lagi ke dunia, mungkin dalam wujud yang beda? Wah, ini pertanyaan yang besar banget. Dan hari ini kita akan coba timbang pertanyaan ini dari sudut pandang akidah Islam. Jadi, langsung aja ke intinya ya. Pertanyaannya simpel dan lugas. Apakah konsep reinkarnasi atau kelahiran kembali ke dunia itu sejalan dengan ajaran Islam? Ini bukan cuma soal rasa penasaran doang loh, ini benar-benar menyentuh inti dari keyakinan kita. Dari kacamata akidah Islam, jawabannya itu sangat-sangat jelas dan tegas. Tidak. Konsep reinkarnasi secara fundamental itu sama sekali nggak sejalan dengan ajaran Islam. Oke, supaya kita paham kenapa jawabannya bisa setegas itu, kita bakal ngebahas beberapa hal. Kita mulai dari pertanyaannya dulu, terus kita lihat gimana sih siklus hidup versi Islam, kita dengerin jawaban langsung dari Al-Quran, ngebahas fenomena campur aduk konsep, dan terakhir gimana cara kita bersikap. Yuk kita mulai! Kita masuk ke bagian pertama. Penting banget nih buat kita sadari dari awal, obrolan kita kali ini bukan cuma diskusi spiritual yang santai, ini menyangkut persoalan akidah, bener-bener fondasi keimanan seorang muslim. Nah, karena ini masalah fondasi, pendekatan kita nggak bisa asal-asalan. Kita akan bahas ini dengan tenang, jujur, dan yang paling krusial, semuanya harus berpijak pada wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bukan berdasarkan perasaan, pengalaman batin, mimpi, apalagi cuma karena karisma seseorang. Sekarang, yuk kita coba bandingin sama gimana Islam menggambarin peta perjalanan manusia. Kita masuk ke bagian kedua, siklus hidup dalam Islam. Nah, coba diperhatiin alurnya di sini. Islam itu ngegambarin perjalanan kita dengan sangat jelas dan lurus, satu arah. Mulai dari hidup di dunia, terus kita mati, lalu masuk ke alam penantian yang namanya barzah. Setelah itu, kita semua bakal dibangkitkan buat menghadapi hisab, alias hari penghakiman. Nah, dari situlah nasib akhir kita ditentukan, surga atau neraka. Dan coba perhatiin, nggak ada satupun panah yang balik lagi ke hidup di dunia. Perjalanannya cuma maju terus. Kalau peta perjalanan tadi masih kurang meyakinkan, yuk kita dengerin jawaban langsung dari sumber utama keyakinan kita. Bagian ketiga, jawaban tegas dari Al-Quran. Coba kita renungin ayat ini bareng-bareng. Allah ngegambarin gimana nyeselnya seseorang pas ajal datang. Dia memohon, "Ya Tuhanku, balikin aku lagi dong ke dunia." Dan apa jawaban Allah? Tegas, tanpa basa-basi. Sekali-kali tidak. Satu kalimat pendek yang langsung nutup semua pintu kemungkinan untuk kembali. Jadi, ini dia poin kuncinya. Ayat ini bukan cuma penolakan biasa, tapi ini penegasan doktrin yang paling mendasar. Kesempatan kita hidup di dunia ini cuma sekali. Udah, setelah mati, nggak ada lagi yang namanya kesempatan kedua. Pintu itu udah ketutup rapat. Terus mungkin ada yang bertanya, kalau Al-Quran sejelas itu kok masih ada ya pembahasan soal reinkarnasi? Nah, jawabannya seringkali karena adanya pencampuran konsep. Kita masuk ke bagian keempat, ketika konsep tercampur. Ini yang perlu kita waspadai banget. Ajaran yang bungkusnya kelihatannya Islami, mungkin pakai istilah-istilah Arab, tapi pas kita bedah isinya, kok malah bertentangan sama tauhid? Nah, pencampuran kayak gini yang bisa bikin bingung dan ngerusak jernihnya akidah kita. Nah, disinilah letak timbangannya. Dalam urusan akidah, standar kebenaran itu bukan soal niat baik kita, bukan juga soal pengalaman spiritual yang rasanya dalam banget. Standar kebenaran yang mutlak dalam Islam itu cuma satu, sesuai nggak sama wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ingat ya, ma'rifat yang sejati itu nggak akan pernah nabrak tauhid yang murni. Oke, kita udah sepakat nih, kalau dalam prinsip akidah, kita harus tegas. Tapi apa itu artinya kita harus jadi orang yang kaku, kasar, atau bahkan ngebenci mereka yang keyakinannya beda? Oh, tentu aja enggak. Yuk kita lihat gimana Islam ngajarin keseimbangannya di bagian kelima ini, tegas dan lembut. Di sini nih, letak indahnya ajaran Islam. Kita dituntut buat punya dua sikap ini sekaligus. Di satu sisi, kita harus jelas dan tegas sama prinsip. Nggak boleh campur aduk soal akidah. Tapi di sisi lain, kita diperintahkan buat tetap lembut dalam bersikap, menghormati sesama manusia, dan jaga adab nggak peduli apapun perbedaan keyakinan kita. Dan ayat ini ngerangkum prinsip itu dengan sempurna, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Penting buat dipahami, ini bukan deklarasi permusuhan ya, tapi ini adalah deklarasi kejelasan. Sebuah penegasan batas yang clear, yang justru memungkinkan kita buat saling menghormati tanpa harus mengorbankan atau ngeleburin prinsip kita sendiri. Baik, kita sampai di bagian terakhir. Setelah semua penjelasan ini, apa sih yang perlu kita bawa pulang? Intinya adalah menjaga kejernihan iman kita. Yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. 1.
Yang paling utama, reinkarnasi itu jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam. Titik. 2. Sebagai tips praktis, hindari ajaran apapun yang bikin iman jadi terasa rumit dan membingungkan. 3. Pegangan kita harus selalu kokoh, Al-Quran dan Sunnah. Dan terakhir, ingat, tauhid itu sejatinya jernih, sederhana, dan bikin jiwa tenang. Inilah indahnya tauhid. Ia nggak bikin kita bingung, nggak juga rumit. Ia justru ngasih kepastian dan ketenangan karena fondasinya jernih banget. Ada kaidah penting di sini. Kalau sebuah jalan spiritual terasa makin kompleks dan makin jauh dari dalil yang jelas, itu seringkali bukan pertanda ilmunya makin dalam, tapi justru sebuah penyimpangan yang halus. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah lautan informasi dan begitu banyak tawaran jalan spiritual hari ini, gimana caranya kita bisa memastikan kalau jalan yang kita tempuh ini benar-benar jernih dan bersumber langsung dari wahyu? Ini pertanyaan yang krusial banget buat kejernihan iman kita semua. Terima kasih telah menyimak.